Hiruk-pikuk arus mudik Lebaran tahun ini terbilang lancar dan tidak ada insiden ataupun masalah yang kerap terjadi pada musim arus mudik Lebaran tahun sebelumnya. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus diwaspadai otoritas jalan tol yang menjadi tulang punggung kelancaran arus mudik, khususnya di ruas tol Trans Jawa. Salah satu masalah yang harus dibenahi yakni ketersediaan rest area yang dirasa kurang dan memadai. Rest area merupakan salah satu faktor pencegah kecelakaan dan kita langsung saja bergabung bersama Danang Parigesit, Kepala BPJT. Selamat pagi, Pak Danang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Pak Danang, pantauan Anda dengan arus mudik melalui tol, terutama tol Trans Jawa pada mudik kali ini, apakah memang sudah mencapai puncaknya dan bagaimana evaluasi dari Anda? Ya, seperti yang saya sampaikan beberapa kali ya dengan media, kita tahun ini kan mengalami fenomena double peak ya. Pemuncakan 2 kali yang alhamdulillah sebenarnya itu akan sangat membantu terdistribusinya lalu lintas dengan cukup baik, termasuk juga pemberian diskon oleh para operator itu mampu mendorong sebagian dari masyarakat yang tadinya menggunakan tol itu pada mendekati Lebaran, kemudian mendistribusikannya lebih awal. Jadi saya kira kalau kita bicara secara umum, rencana pemerintah untuk menjalankan beberapa program ya dan rencana badan usaha seperti misalnya jalan satu arah, kemudian kontraflow, kemudian membuka beberapa lajur-lajur fungsional serta sambung ya Trans Jawa di samping pemberian diskon tarif oleh badan usaha. Ini tahun ini menurut saya sangat efektif ya, sehingga meskipun di 1-2 tempat terjadi kemacetan lalu lintas, tapi secara umum kita cukup gembira sampai hari ini. Halo, Pak Danang. Ya, silakan. Ya, artinya Pak Danang meskipun tanpa mengurangi kewaspadaan kita begitu karena memang Lebaran masih ada beberapa hari lagi, artinya di arus mudik saat ini yang puncaknya sudah dilalui, sudah bisa dikatakan lancar begitu ya? Ya, kalau kita bicara mengenai data ya, di Cikampek Utama pada tanggal 2 Juni kemarin ya, itu kalau kita bicara lalu lintas normal itu sekitar 15 sampai 16 ribu, kemarin tercatat sekitar 50 ribu. Nah, tapi kita memang sudah kita antisipasi mengenai jumlah ini, jadi kita memang memperkirakan tadinya 55 ribu ya pada saat puncak. Nah, kemarin kita catat yang puncak kedua itu sekitar 50 ribu, jadi memang lebih rendah daripada perkiraan kita. Dan sejauh ini antisipasi kami memang dengan single peak ya, dengan pemuncakan yang tunggal, sehingga dengan adanya fenomena double peak ini kelancaran tetap bisa kita jaga. Tapi catatan kita ada juga, kalau kita lihat kawan-kawan mudik itu kan cukup banyak melakukan kunjungan ke rest area sebelum Cikampek Utama. Nah, ini seringkali menimbulkan pemuncakan, terutama di tanggal 30, 31, karena mereka belum terinformasi bahwa setelah Cikampek Utama cukup banyak rest area yang bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena mungkin ini baru pertama kali ya tersambung betul antara dari Merak hingga Probolinggo Timur, itu cukup banyak dari mereka yang kondisi mesinnya itu berhenti di tengah jalan. Pada waktu tanggal 30 itu kami mensurvei dari udara, cukup banyak kendaraan berhenti di bahu jalan, bukan untuk berhenti buang air kecil atau apa ya, tapi kondisi mesinnya mengalami kesulitan atau terutama di kilometer 200 itu cukup banyak yang mengalami kekurangan BBM. Jadi memang ini menurut saya satu pengalaman baru karena pemudik itu kita minta untuk melakukan perencanaan lebih bagus mengenai perjalanannya. Baik, Pak, masalah-masalah apa saja yang kemudian ternyata muncul pada saat mudik tahun ini dan tidak pernah muncul di mudik-mudik sebelumnya, khususnya penggunaan jalan tol Trans Jawa ini? Nah, ya ini kan pertama kali kita bisa menyambungkan ya dari Merak hingga ke Probolinggo Timur, dari Merak hingga ke Malang ya. Dan kalau kita lihat dengan panjangnya ruas jalan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan dari sisi pengemudi. Pertama memang harus melakukan perencanaan yang lebih bagus mengenai bagaimana mereka harus berhenti, mereka harus mengisi BBM, di mana mereka harus mempersiapkan kendaraannya lebih bagus ya, kemudian melakukan top up sebelumnya.
Jadi Uang hal elektronik kecil, begitu ya? ya uang elektronik ya. Dan ini menurut saya hal kecil yang selama ini tidak pernah kita perhatikan dan tampaknya muncul di tahun ini. Oleh karena itu memang ya khususnya menghadapi arus mudik nanti ya, ini hal seperti ini mudah-mudahan para pemudik sudah memiliki pengalaman sehingga pada saat arus balik setelah hari raya itu mereka bisa melakukan perencanaan, dan kami sebenarnya ingin juga mengimbau pada pelaku perjalanan pada saat arus balik itu kan hanya waktunya kira-kira ya 3 hari, sehingga fenomena double peak itu tidak akan terjadi pada saat arus balik, tapi hanya single peak yang akan kita akan alami. Baik. Pak Danang, khusus masih tentang evaluasi mudik kali ini dari Jakarta atau katakanlah dari Merak sampai ke Surabaya kan katakanlah sudah tersambung. Titik-titik mana saja yang bisa dikatakan perlu diwaspadai terjadinya penumpukan kendaraan dan juga masalah-masalah lainnya yang dimunculkan akibat itu? Ya, pagi ini kami dengan beberapa badan usaha yang terkait ya, pertama di Trans Jawa seperti Jasa Marga, Waskita Toll Road, dan juga kelompok grup Astra dan LMS itu akan melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana arus balik dan evaluasi sampai hari ini. Nah, ternyata kan memang cukup banyak permintaan bagaimana kita melakukan pengaturan kembali di gate Palimanan ya, dan juga di gate Kali Kangkung di Jawa Tengah. Nah, 2 titik itu yang masih dirasa menjadi masalah karena penumpukan kendaraan masih cukup besar. Nah, memang persoalannya adalah kalau gate Kali Kangkung dan gate Palimanan itu kita buka sepenuhnya, itu di satu sisi memang bisa memperlancar arus lalu lintas dari barat ke timur, atau nanti baliknya dari timur ke barat. Tetapi persoalannya memang kalau 2 gate itu kita lepas, maka kita harus meyakinkan para operator tol tersebut juga bisa menangkap revenue-nya, pendapatannya. Karena sekarang itu kan mereka 2 gate itu kan digunakan oleh badan usaha untuk bisa memperkirakan atau mendapatkan data mengenai jumlah trafiknya dan juga pendapatannya. Jadi kalau kita lepas berikutnya memang lancar, tapi di sisi lain kita harus meyakinkan para badan usaha bahwa mereka akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan jumlah lalu lintas yang melaluinya. Jadi ada keseimbangan antara kepentingan pelayanan publik dengan kepentingan investasi. Baik. Artinya ada 2 titik itu begitu yang harus diwaspadai. Nah, ini tanpa mengurangi kewaspadaan kita karena memang Lebaran masih ada beberapa hari lagi, artinya masih ada 2 harian. Untuk antisipasi arus balik, Pak Danang, dengan masalah-masalah yang dipelajari di arus mudik ini, apa saja yang kemudian improvement, perbaikan-perbaikan yang kemudian dilakukan nanti untuk arus balik? Ya, kalau kaitannya dengan pengelolaan sendiri kan kita akan mengacu pada instruksi dari Menteri Perhubungan dan juga rekomendasi dari Korlantas Polri ya, karena mereka yang akan mengelola lalu lintas di lapangan. Tapi hari ini seperti tadi saya sampaikan, pagi ini fokus kita adalah pengelolaan di beberapa gate utama, selain review terhadap CKP utama, tetapi juga Palimanan utama dan juga Kali Kangkung. Itu 3 gate yang menjadi kunci keberhasilan kita untuk arus balik nanti. Yang kedua, kita juga mereview kembali lokasi-lokasi rest area, barangkali tipe C atau tipe B yang tadinya memang tidak diwajibkan untuk ada SPBU. Kita pastikan mereka kita sediakan SPBU yang sifatnya modular, dan ini support dari Pertamina sangatlah luar biasa bagus, sehingga hal seperti ini mudah-mudahan kita tidak alami lagi pada periode balik. Baik. Terakhir Pak Danang, tanpa harus merasa kepedean begitu ya, karena memang masih belum selesai arus mudik, apakah bisa dikatakan ini kategorinya lancar atau sangat lancar nih arus mudik tahun ini? Ya, kami bersyukur ya tahun ini hingga hari ini itu diberi kemudahan, kelancaran untuk pelaksanaan kami. Hanya memang kami masih sangat perlu menaruh perhatian terhadap arus balik ya. Tadi saya sampaikan pada saat arus mudik itu ada 2 kali puncak yang itu membantu kami untuk memecah traffic. Kemudian ada diskon tarif, kemudian ada pemecahan traffic di Cikampek Utama dan Kaliurang. Jadi ada beberapa hal yang kita rencanakan. Nah, ini tantangan kita pada saat arus balik nanti itu memang karena arusnya kan cukup besar dari timur ke barat.
kita masih tetap harus waspada, dan menurut saya kewaspadaan ini sangat penuh yang dikoordinasi oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Baik, jadi kalau yang belum mudik, waktu Senin, Selasa ini adalah waktu terbaik karena memang jalanan lancar, lebih lancar dari sebelum-sebelumnya. Tetapi ternyata sekarang otoritas jalan tol sudah mulai konsentrasi dan fokus dan waspada untuk arus balik, begitu ya Pak Danang ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang Parikesit telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.